Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang teknik penyusunan rancangan perundang-undangan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu pertama ada saya sendiri dengan Chelsea Merisha Kanakultom dengan di belakang 28, lalu ada Alfia, Angelika, Safira, Claudia, Ashila, dan Umuhani. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu judul. Judul peraturan perundang-undangan itu memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan, atau penetapan, dan juga nama peraturan perundang-undangan. Dan di sini kita memakai contoh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di sini ada beberapa ketentuan dari judul. Yang pertama, nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa, tetapi esensial maknanya dan telah mencerminkan isi peraturan perundang-undangannya. Selanjutnya, judul peraturan perundang-undangan juga ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Selanjutnya, judul peraturan perundang-undangan juga tidak boleh ditambahkan dengan singkatan atau akronim. Lalu, nama peraturan perundang-undangan juga jika nama peraturan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul peraturan perundang-undangan yang diubah. Lalu juga selanjutnya, jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, di antara kata perubahan dan kata atas itu disisipkan keterangan yang menunjukkan beberapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya. Selanjutnya, untuk nama peraturan perundang-undangan pencabutan, itu ditambahkan kata pencabutan di judul peraturan perundang-undangan yang dicabut. Selanjutnya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu yang ditetapkan menjadi undang-undang, ditambahkan ke penetapan di depan judul peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi undang-undang. Selanjutnya, nama peraturan perundang-undangan pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional ditambahkan kata pengesahan di depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang akan disahkan. Selanjutnya, jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu toko teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dengan bahasa Indonesia yang diikuti oleh bahasa asing dari teks resmi yang ditulis dengan huruf cetak miring dan diletakkan di antara tanda baca ku. Terakhir, jika perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf cetak miring dan diikuti oleh terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diletakkan secara tanda baca kurung. Jadi untuk kesesuaian judulnya itu, pada awalnya tentang kekuasaan kehakiman ini, itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004. Lalu diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang dimana sudah tertera di pasal 62 yang berbunyi, pada saat undang-undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dalam kurung lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 8, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4358 itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi, undang-undang ini adalah undang-undang pengganti atau pencabutan total, yang dimana dipakai kalau undang-undang lama dicabut dan diganti seluruhnya. Nah, makanya kenapa dalam judul tidak ditambahkan perubahan atas yang tadi sebelumnya dia ada di ketentuan, karena undang-undang perubahan ini dipakai kalau undang-undang lama masih berlaku dan hanya diubah sebagian. Jadi dapat disimpulkan kalau misalkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini sudah memenuhi semua ketentuan dari kesesuaian judul yang berlaku. Baik, selanjutnya ada frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan teknik penyusunan dari peraturan perundang-undangan sendiri, yaitu frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa ini dicantumkan dalam bagian pembukaan awal dalam undang-undang, dan diletakkan sebelum jabatan pembentuk peraturan, dan juga ditulis dengan persyaratan hurufnya kapital, semuanya kapital, dan diletakkan di tengah margin. Apabila kita lihat dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini sudah sesuai dan konsisten dengan struktur formal pembukaan undang-undang, yaitu di mana unsur ini merupakan unsur baku yang memang harus ada dalam undang-undang dan sudah dicantumkan. Lalu di poin 2, diterapkan secara tepat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah benar karena sudah dicantumkan di dalam undang-undang tersebut dan diletakkan sesuai dengan teknik penyusunan RUU itu sendiri, yaitu sebelum jabatan pembentuk. Selanjutnya, frasa ini juga sudah mencerminkan dasar filosofis keutuhanan yang ada sebagai dasar negara kita, yaitu Pancasila. Frasa ini juga bersifat normatif dan simbolik, artinya frasa ini tidak mengandung substansi pengaturan, tetapi lebih kepada landasan etik dan juga spiritual saja. Penggunaan dari frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini sudah menunjukkan keselarasan antara teknik dan juga substansi undang-undang itu sendiri, yang dimana sudah sesuai dengan teknik penyusunan PUU. Selanjutnya, saya, Umuhani Sentosa, dengan NIM akhir 307, akan membahas mengenai pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan. Nah, pejabat pembentuknya ini bisa beda-beda teman-teman, tergantung dengan peraturan perundang-undangannya. Kalau undang-undang itu dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden. Nah, dalam konteks Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sudah tepat nih teman-teman, bahwa pejabat pembentuknya adalah DPR RI bersama dengan Presiden RI, sehingga syarat formal pembentukan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi dan memenuhi asas formal serta legalitas.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai considerance. Nah, considerance ini diawali dengan kata menimbang dan juga memuat pokok pikiran. Pokok pikirannya tersebut harus memenuhi unsur filosofis, sosiologis, dan juga yuridis. Nah, selanjutnya jika considerance memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikirannya itu dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertiannya. Nah, selanjutnya tiap-tiap pokok pikiran ini harus diawali dengan huruf abjad dan juga dirumuskan dalam satu kalimat, yaitu diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Selanjutnya di sini saya akan membahas pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Nah, considerance pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini telah memenuhi semua unsur considerance yang ada karena diawali dengan kata menimbang dan memuat semua unsur, yaitu pada unsur A itu tuh memuat unsur filosofis yang dimana menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ini merupakan kekuasaan yang merdeka berdasarkan Undang-Undang 1945. Nah, pada huruf B ini memuat unsur sosiologis, yaitu kebutuhan akan peradilan yang bersih, berwibawa, dan juga peradilan yang terpadu. Nah, selanjutnya untuk huruf C sendiri itu tuh memuat unsur yuridis karena menyatakan nih bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada dan juga ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Nah, terakhir untuk huruf D itu tuh sebagai kesimpulan yang menegaskan bahwa perlunya pembentukan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang selanjutnya pada awalnya itu menggunakan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma, dan hal tersebut sudah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum. Pada dasar hukum, teknik penyusunan perundang-undangan diawali dengan kata mengingat dan selanjutnya memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini dasar hukumnya telah sesuai dan memenuhi semua unsur karena diawali dengan kata mengingat dan memuat dasar kewenangan pembentukan undang-undang yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk undang-undang yang dibentuk bersama DPR dan Presiden, dasar kewenangannya itu minimal adalah pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini bagian mengingatnya telah terpenuhi ketentuan tersebut karena mencantumkan pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar kewenangan pembentukan undang-undang. Selain itu ada juga pasal-pasal lain seperti pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C, dan pasal 25, dan hal tersebut pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan peraturan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, baik dari segi format maupun substansi dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini telah disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan undang-undang, diktum bukan sekedar penutup formal, melainkan jantung perintah normatif. Pertanyaannya, apakah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah disusun sesuai kaidah diktum yang benar? Saya akan menjawab bahwa ya, secara sistematis dan yuridis sudah sesuai. Menurut teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, diktum harus memenuhi 3 syarat utama, yaitu jelas subjek hukumnya, tegas perintah normanya, dan dapat dilaksanakan dalam sistem hukum yang ada. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah memenuhi ketiga syarat tersebut. Diktum undang-undang ini secara eksplisit menetapkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka, serta menunjuk secara tegas subjek pelaksananya, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Norma yang dirumuskan juga tidak bersifat ambigu, melainkan memberi arah yang jelas mengenai fungsi, kedudukan, dan batas kekuasaan kehakiman. Memang, diktum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini banyak dirumuskan dalam bentuk norma prinsipil. Namun hal ini bukanlah kelemahan, melainkan pilihan teknis legislasi yang tepat. Untuk undang-undang yang bersifat fundamental dan institusional, diktum memang seharusnya menetapkan kerangka dasar, bukan detail teknis yang justru akan membatasi fleksibilitas sistem peradilan. Dengan demikian, dari perspektif teknik perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini tidak melanggar kaidah pembentukan diktum. Justru konsisten dengan fungsinya sebagai payung hukum kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menunjukkan bahwa diktum yang baik bukan selalu yang panjang, tetapi yang tepat sasaran dan selaras dengan struktur hukum nasional. Jadi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan tentang diktum.
Dalam sebuah undang-undang, ketentuan umum bukan sekadar definisi. Ia adalah fondasi konseptual yang menentukan arah penafsiran seluruh norma di bawahnya. Jadi, secara teknik, pembentukan peraturan perundang-undangan, ketentuan umum harus memenuhi 3 fungsi, yaitu menyeragamkan istilah, mencegah multitafsir, dan mengunci makna-makna normatif sejak awal. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, ketentuan umum telah disusun secara tepat dan proporsional. Definisi mengenai kekuasaan kehakiman, hakim, hakim konstitusi, dan peradilan dirumuskan secara ringkas namun substantif, sehingga tidak membuka ruang tafsir yang berlebihan. Yang paling penting untuk dicatat, ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini tidak memuat norma perintah atau larangan, dan itu sudah benar secara teknis legislasi. Ketentuan umum memang tidak dimaksudkan untuk mengatur, melainkan mendefinisikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 konsisten menjaga batas ini. Akibatnya, seluruh pasal di batang tubuh undang-undang ini dapat dibaca secara konsisten tanpa tarik-menarik makna istilah. Ini juga menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang memahami fungsi ketentuan umum secara konseptual, bukan sekedar formalitas. Ketentuan umum yang baik tidak banyak bicara, tetapi menentukan cara seluruh undang-undang dipahami. Dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini, fungsi itu telah dijalankan dengan tepat. Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu unsur utama dalam sistem negara hukum Indonesia. Undang-undang ini hadir untuk mempertegas kedudukan lembaga peradilan sebagai penjaga hukum dan keadilan. Salah satu materi pokok terpenting dalam undang-undang ini adalah penegasan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Makna kemerdekaan di sini adalah bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala bentuk campur tangan kekuasaan lain, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif, serta bebas dari tekanan pihak manapun. Tujuannya adalah agar proses peradilan dapat berjalan secara objektif dan adil. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, setiap putusan pengadilan tidak hanya berlandaskan hukum tertulis, tetapi juga nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, UU Nomor 48 Tahun 2009 mengatur mengenai asas-asas penyelenggaraan peradilan. Salah satu asas yang paling penting adalah asas peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Asas ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan tanpa terhambat oleh prosedur yang rumit, waktu yang terlalu lama, maupun biaya yang tinggi. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur prinsip persidangan terbuka untuk umum, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Prinsip ini mencerminkan transparansi peradilan dan menjadi bentuk pengawasan publik terhadap jalannya proses peradilan. Materi pokok berikutnya adalah pengaturan mengenai kedudukan, peran, dan tanggung jawab hakim. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang wajib bersikap independen, jujur, adil, dan tidak memihak. Hakim juga diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap undang-undang, tetapi juga sebagai penegak keadilan substantif. UU Nomor 48 Tahun 2009 juga mengatur mengenai struktur dan kewenangan lembaga peradilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yang meliputi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, kekuasaan kehakiman juga dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara konstitusional. Undang-undang ini juga memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pencari keadilan, termasuk hak untuk memperoleh bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan putusan yang adil. Negara berkewajiban menjamin agar setiap orang dapat mengakses peradilan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mencakup prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, asas-asas peradilan, peran, dan tanggung jawab hakim, struktur lembaga peradilan, serta perlindungan hak pencari keadilan. Keseluruhan pengaturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan sistem peradilan yang independen, transparan, dan berkeadilan di Indonesia. Selanjutnya adalah ketentuan penutup, yang dimana ketentuan penutup ini ditempatkan dalam bab terakhir.
terakhir, jika tidak diadakan pengelompokan bab, maka ketentuan penutup ini ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir, yang dimana memuat beberapa ketentuan, yaitu A. Penunjukan organ, yaitu penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan bersifat menjalankan atau eksekutif. Misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberi izin dan mengangkat pegawai. B. Nama singkat peraturan PU, yaitu nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan. Dan nama peraturan perundang-undangan yang sudah singkat tidak perlu diberikan nama singkat. Berikutnya, status peraturan perundang-undangan yang sudah ada, itu pertama, jika materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang lama, dalam peraturan perundang-undangan baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan peraturan perundang-undangan yang lama. Dan rumusan pencabutan peraturan perundang-undangan diawali dengan frasa pada saat dalam kurung jenis peraturan perundang-undangan ini dimulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan pencabutan tersendiri. Nah, demi kepastian hukum, pencabutan peraturan perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum, tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan perundang-undangan yang dicabut. Terakhir, mulai berlaku peraturan perundang-undangan itu, pada dasarnya peraturan perundang-undangan itu mulai berlaku pada saat peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan. Jika penyimpangan terhadap mulai berlakunya peraturan perundang-undangan pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dengan pertama, menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku, terus menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada peraturan perundang-undangan yang lain yang tingkatannya sama, jika yang dilakukan itu kodifikasi, atau kepada peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah, jika diberlakukan itu bukan kodifikasi. Terakhir, dengan menentukan lewatnya tenggat waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan, agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran, gunakan frasa setelah, yaitu tenggat waktu yang dimana terhitung sejak tanggal diundangkan. Kesesuaian ketentuan penutup dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah sesuai dengan ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan karena ditempatkan pada bagian akhir undang-undang dan memuat materi yang seharusnya diatur dalam ketentuan penutup. Ketentuan tersebut secara tegas mengatur pencabutan undang-undang lama, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, mengatur keberlakuan peraturan pelaksanaan yang masih relevan, serta menetapkan saat dimulai berlakunya undang-undang, yaitu sejak tanggal diundangkan. Perumusan norma dilakukan secara jelas dan eksplisit sehingga memenuhi asas kepastian hukum dan konsisten dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di bagian penutup itu biasanya terdapat rumusan perintah, pengesahan, pengundangan, dan bagian akhir penutup. Nah, di bagian rumusan perintah biasanya terdapat ditempatkan dalam lembaran negara, berita negara, atau berita daerah. Nah, untuk pengesahan dan pengundangan biasanya terdapat tempat dan tanggal, jabatan, dan tanda tangan jabatan serta nama jabatannya. Nah, di bagian akhir penutup biasanya berisi lembaran negara nomor berapa atau berita negara nomor berapa, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ternyata undang-undang tersebut telah memuat semuanya nih teman-teman. Mulai dari rumusan perintah sampai bagian akhir penutup dengan ketentuan yang jelas dan lengkap sesuai dengan teknik penyusunannya nih. Selanjutnya, saya Ashila Danti dengan NIM akhir 298 akan menganalisis terkait penyusunan bagian penjelasan menurut teknik dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, marilah kita lihat berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun penjelasan. Dan berikut adalah hal-hal yang dilarang dalam penyusunan penjelasan. Selanjutnya, marilah kita sama-sama menganalisis apakah penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman telah memenuhi teknik dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Dimulai dari judul, yang dapat kita lihat telah sesuai dengan pengaturan yang ada, di mana judul penjelasan sama dengan judul peraturan perundang-undangan yang diawali dengan frasa penjelasan atas, yang ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, terdapat penjelasan umum yang merupakan bagian awal dan memuat latar belakang, tujuan, serta arah kebijakan pembentukan peraturan. Bagian ini menjelaskan alasan sosiologis, filosofis, dan yuridis mengapa peraturan ini diperlukan, serta memberikan gambaran umum mengenai pokok-pokok pengaturannya. Selanjutnya, terdapat penjelasan pasal demi pasal. Pertama, dapat kita lihat bahwa penjelasan diberikan kepada pasal yang memang membutuhkan, dan pasal yang tidak membutuhkan akan dinyatakan cukup jelas. Pun penjelasan diberikan secara pasal demi pasal, bahkan ayat demi ayat, dan tidak secara massal seperti contohnya pasal 12 hingga 14 cukup jelas. Kedua, penjelasan yang ada bersifat resmi mengingat penjelasannya berada dalam satu dokumen yang sama dengan peraturan perundang-undangan pokoknya, namun tidak digunakan sebagai dasar hukum. Keempat, menggunakan tanda petik pada kata atau frasa yang dijelaskan seperti yang bisa kita lihat pada kata sederhana dan frasa biaya ringan, dan sebelum frasa atau kata akan diawali dengan frasa yang dimaksud dengan. Kelima, akan memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana bisa kita lihat contohnya secara jelas pada penjelasan pasal 2 ayat 4 dan pasal 32 ayat 1. Terakhir, penjelasan yang ada pun tidak memuat hal-hal yang dilarang dalam penyusunan penjelasan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Maka jelaslah sudah bahwa penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman telah memenuhi teknik dasar penyusunan peraturan perundang-undangan.